Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta Indonesia, Indonesia Raya. Sebagai bentuk apresiasi DJP kepada kawan pajak, mari kita simak terlebih dahulu selaku Direktur Jenderal Pajak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati, tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020 yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat, pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Demikian arahan dari Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama video profil dari KPP Pratama. Berikut video profil.
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan beralamat di Kompleks Gedung Keuangan Negara 1, Jalan Indrapura nomor 5, Surabaya. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabean Cantikan. Selamat datang di ruang tempat pelayanan terpadu. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kami menerapkan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan tatap muka kepada wajib pajak. Untuk meminimalisir kontak fisik, kami mengharuskan wajib pajak untuk mengambil nomor antrian online. Ruang helpdesk dan konsultasi tersedia bagi wajib pajak yang ingin melakukan konsultasi perpajakan secara langsung. Kami juga memberikan fasilitas konsultasi online untuk wajib pajak yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, dan email pajak. Demi mendukung pelayanan terbaik kepada wajib pajak, kami memiliki fasilitas antara lain fasilitas bagi penyandang disabilitas, terdapat area layanan mandiri dan mini ATM untuk mempermudah wajib pajak menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Kepada yang terhormat, Pak Siadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1 yang akrab dengan Pak Jod. Yang kami hormati, Bapak Pejabat Administrator Wilayah Kantor Jatim 1 dan juga yang kami banggakan wajib pajak di KPP Pabean Cantikan, terutama wajib besar ataupun wajib pajak orang pribadi yang ikut di acara ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita bisa bertemu di Zoom meeting ini dalam rangka hadirin yang kami hormati, bahwa pajak adalah suatu sistem untuk menghasilkan penerimaan bagi negara. Ada sesuatu yang bersifat umum di hampir seluruh negara di dunia ini. Kita tahu dana untuk menjalankan pemerintah berasal dari pajak. Pajak merupakan yang berkelanjutan dan dapat menjamin keberlangsungan suatu negara. Pajak juga merupakan tanda kontrak sosial antara warga negara dengan negara. Untuk itu, kita wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saat ini kami juga ingin menyampaikan tentang apa itu kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak adalah sesuatu yang sangat penting karena tanpa kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan penerimaan pajak tidak mungkin. Kepatuhan pajak bisa diwujudkan melalui aturan yang jelas dan juga sederhana. Acara Gebyar Pajak hari ini akan menjelaskan beberapa aturan supaya bisa dimengerti bersama-sama sehingga kita memiliki pemahaman yang sama dalam hal terkait interpretasi suatu aturan perpajakan tersebut dan pelaksanaannya. Kami berharap hadirin bisa mengikuti hingga selesai acara
gebyar pajak dan mendapatkan pengetahuan terkait pelaksanaan pajak. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan karena dukungan dari wajib pajak bisa membuat KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi di tahun 2020. Kami mohon bantuan kepada wajib pajak untuk mendukung kegiatan kami sehingga kami tetap bisa menjaga integritas sesuai dengan komitmen sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pada kesempatan ini, hadirin yang kami hormati, juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci Ramadan ini banyak sekali pahala yang bisa diperoleh oleh Bapak dan Ibu dalam ibadah berpuasa tahun ini. Demikian sambutan singkat dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kami, Sri Adistianto, Kepala KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, beserta staf, siap melayani Anda. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sri Adistianto atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama video profil dari kantor wilayah DJP Jawa Timur 1. Berikut video. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1 hadir untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1 membawahi 1 kantor pelayanan pajak Madya dan 12 kantor pelayanan pajak Pratama dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah administratif Kota Surabaya. Untuk memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dan para pegawai, gedung kantor wilayah DJP Jawa Timur 1 yang terletak di Jalan Jagir Wonokromo nomor 104 Surabaya ini dilengkapi dengan beragam fasilitas. Jalur kursi roda, parkir prioritas, alat pencuci tangan dengan sensor, kursi ruang tunggu prioritas, kursi roda, playground, toilet disabled, lift dengan pengaturan physical distancing, ruang laktasi, ruang tamu, layanan billing, loket kantor pos, ATM, dan mesin EDC. Tersedia juga sarana olahraga dan poliklinik yang dapat digunakan oleh pegawai untuk menjaga kebugaran dan kesehatannya. Kawan pajak, marilah kita bersama dengarkan arahan dan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Bapak dan Ibu sekalian, pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan kepada negara tentunya digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak tersebut tentunya juga digunakan untuk membiayai pemulihan ekonomi nasional yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 dan tentunya juga untuk memulihkan ekonomi nasional kembali normal sebagaimana kita alami masa pandemi COVID-19. Pemerintah sudah menganggarkan lebih dari 199 triliun rupiah untuk menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional tersebut. Lebih dari 176,3 triliun itu digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program kesehatan. Dan 58 triliun lebih antaranya diperuntukkan untuk mensukseskan program vaksinasi nasional. Bapak dan Ibu sekalian,
pemerintah juga sudah menganggarkan lebih dari 58 triliun rupiah untuk memberikan berbagai macam insentif untuk membantu dunia usaha di tengah masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya dengan melihat begitu besar perhatian dan komitmen pemerintah untuk mensukseskan program ekonomi nasional, maka saya menghimbau kita semua untuk bisa melaksanakan kewajiban kenegaraan, yaitu membayar pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak dan Ibu yang hadir yang saya hormati, penerimaan pajak yang diterima oleh negara tentunya akan dikembalikan kepada kita semua, pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Tentunya melalui APBN yang kita kenal, yaitu dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil. Yang tentunya ini akan digunakan oleh Bapak Wali Kota Eri Cahyadi maupun Ibu Gubernur yang kita cintai untuk melanjutkan pembangunan di Provinsi Jawa Timur maupun Kota Surabaya yang indah ini. Bapak dan Ibu, pajak sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Dan kita tahu bulan ini adalah bulan terakhir untuk penyampaian SPT 1771. Dan saya menghimbau sekali lagi dan mohon kiranya Bapak dan Ibu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan SPT tersebut lebih dini, lebih awal. Karena kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Atas kepatuhan Bapak dan Ibu dan melaporkan SPT tersebut, kami berjanji teman-teman di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, teman-teman saya yang ada di seluruh KPP, kantor pelayanan pajak yang tersebar di Kota Surabaya, akan memberikan pelayanan yang prima, akan memberikan pelayanan dengan hati, akan memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Demikian sambutan, pembukaan dan pelayanan dari saya. Semoga kita semua yang maha baik. Salam sehat, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan arahan dari Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi yang telah memberikan semangat kepada kita seluruh undangan di Gebian Pajak KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Acara selanjutnya, pemutaran video dari mantan wali kota Surabaya yang saat ini telah menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini, sebagai bentuk apresiasi beliau kepada kawan pajak yang telah berkontribusi dalam pencapaian penerimaan negara. Berikut videonya. Negara ini butuh biaya untuk negara ini bisa diakui di dunia. Dalam bidang layanan, dalam bidang sosial welfare-nya, dalam bidang infrastrukturnya. Karena kita sebagai insan yang berada di bumi pertiwi ini, kita harus tahu dan bukan hanya menuntut hak kita, tapi kita harus tahu kewajiban-kewajiban kita sebagai anak bangsa. Salah satunya adalah membayar pajak. Saya Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, mengajak seluruh wajib pajak di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya yang saya cintai, untuk segera menyampaikan SPT tahunan PPH melalui e-filing. Pajak kuat, Indonesia maju. Wah, tidak terasa ya, kita memasuki acara puncak, yaitu acara talk show yang sampaikan tadi. Jadi acara talk show itu akan disampaikan oleh satu orang dan ciamik orang Tapi sebelum kita mulai, saya ingat sekali lagi kepada kawan pajak, akan ada kuis di akhir acara, hadiah yang menarik dan limited pajak Pabean Cantikan. Selain itu, banyak door prize yang
kawan pajak semuanya. Jadi, Nah, kita mulai acaranya eh, kepada kami persilakan. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya ya. Kawan pajak, bulan April merupakan prime time bagi wajib pajak badan, baik itu PT, CV, firma, yayasan maupun koperasi untuk menyampaikan SPT tahunan PPh badan. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk poin-poin terkait SPT tahunan PPh badan. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang oke. Beliau adalah Bapak Sugeng Wahono, merupakan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3 di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Selamat pagi Pak. Pagi, baik. Selamat pagi semua kawan pajak dan selamat berpuasa. Selamat berpuasa baik. Pak, kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Sudah. Gimana? Aduh, terima kasih Bapak. Saya jadi malu. Baik kawan pajak, saya perlu informasikan terlebih dahulu bahwa diskusi kita pada pagi hari ini akan terdiri dari 2 sesi, di mana di setiap masing-masing sesinya saya akan membacakan pertanyaan dari wajib pajak untuk langsung dijawab oleh sumber kita pada pagi hari ini. Silahkan pajak sepanjang diskusi ini memiliki pertanyaan, boleh untuk dituliskan pada kolom aplikasi Zoom masing-masing. Baik Pak Sugeng, saya lanjut ke topik. Berbicara tentang SPT tahunan sama halnya seperti hal-hal lainnya. Oh, iya. Semua itu kan dimulainya dengan persiapan begitu ya Pak ya. Bapak, data atau dokumen apa saja sih yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum lapor SPT tahunan begitu? Kan bulan Maret April itu kan kantor pajak biasanya ada apa itu kayaknya apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan kalau itu mau mengeluarkan SPT tahunan. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita persiapkan, yaitu pertama pasti formulirnya SPT itu sendiri. Formulir betul. Dan kedua adalah hal-hal yang mendukung SPT itu, yaitu yang terkait dengan menghitung pajaknya. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Kan kalau kita menghitung pajak, pasti kan harus dokumen sumbernya, berapa pajaknya. Itu harus kita ketahui dulu. Jadi harus kita persiapkan dulu berupa laporan laba rugi untuk menghitung pajak. Dan juga yang kedua, dokumen terkait pembayaran pajak yang telah dilakukan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa pajak yang telah kita bayar. Dan fungsinya nanti untuk mengurangi pajak yang terhutang yang telah bersumber dari laporan keuangan tadi. Mungkin kawan pajak masih kayaknya sudah ini ya, sudah familiar ya. Formulirnya kalau SPT ini kan April ya, berarti SPT PPh badan itu formulnya 1771. Ya, seperti bayar itu 1771 dan lampirannya. Ada lampiran 1, 2, 3, 4 sampai dengan
5 Oke. dan sebagainya. Baik, Ya, berarti data dan dokumentasi tidak hanya yang dilampirkan saja begitu ya Pak, tapi juga termasuk data-data yang kita masukkan pada SPT tahunan iya, tersebut itu yang begitu kita ya Pak. masukkan ya. Baik, Ya, untuk tadi data-data kita sudah siapkan, dokumen untuk dilampirkan sudah disiapkan. Berikutnya aja kalau mau melaporkan SPT tahunan, ya. kan sudah nggak zaman lagi nih manual Pak. Sekarang Nah, sudah masuk ke online dan ya, menggunakan single login begitu ya, ya. Pak, single login ini seperti apa sih Pak ya. gitu? Ini ya, jadi kalau kita itu ingat zaman dulu, itu kan kalau April itu kantor pajak kan masih ramai. Atau mungkin kalau awal tahun itu sekarang kan macam seperti kalau kita lihat ini musim pandemi ramai. Lah kantor pajak ini sebelumnya itu kan sebelum kita milenial dulu kan manual ya. Nah, istilahnya itu pakai online. Online itu seperti apa? Kantor pajak sudah yang lalu sekitar tahun 20 itu sudah mulai menampung mengikuti perkembangan jalan, pengembangan zaman bahwa kita itu harus melalui pelaporan dan segala kita simpelkan yaitu berupa online. Dan Single kita login tadi ya Pak. apa sih? Nah, untuk perpajakan kita pakai single login alamat web di pajak.go.id atau kalau kita pajak.go.id sudah muncul nanti di situ. Nah, sebelumnya Mbak Ayu jangan lupa untuk masuk ke single login.id itu jangan lupa kita harus punya EVIN dan minta ke kantor pajak. EVIN, baik, iya. Ya. Sebelum menggunakan elektronik. Oh iya, Pak. Ya. Kode unik itu ya, Pak. Filing identifikasi number itu seperti itu. Oke. Layanan yang ada di single login ini hanya untuk laporan saja atau ada yang lain Pak? Kan namanya single login begitu ya. Nah, single login satu aja kita untuk semuanya. Artinya kita bisa memakai menu itu untuk memakai login itu untuk semuanya. E-filing untuk pelaporan. Ada e-report untuk melakukan bukti pemotongan itu. Atau reporting untuk yang laporan untuk yang TA. Nah, kemudian ada administrasi seperti kalau cetak sekarang ada cetak ulang NPWP, kalau NPWP hilang bisa cetak ulang di situ. Atau kita melaporkan apa itu untuk pemotongan pembayaran yang insentif itu yang bukan? insentif ya. Oke, yang insentif akan kita bahas habis nanti ini. Baik. Single login itu banyak ya manfaatnya kawan pajak, tidak hanya untuk lapor, tapi di dalamnya ternyata bisa untuk memanfaatkan insentif, bisa untuk tadi pembayaran begitu ya. Pak, berubah dari bukan berubah ya. Tadi itu kan pelaporan, kalau dulu sering kita dengar istilahnya lapor dengan e-filing gitu ya, Pak ya. Tapi akhir-akhir ini saya mendapatkan istilah baru namanya e-form. Jadi lapor ternyata nggak hanya e-filing, e-form juga. Boleh dijelaskan juga Pak untuk e-form ini seperti apa? Jadi sebenarnya itu cuman dari e-form, dari electronic form, jadi formulir elektronik gitu aja, gampangnya seperti itu. Ini merupakan memberi pilihan yang lebih banyak kepada wajib pajak untuk atau pada kawan pajak untuk memilih yang lebih mudah. Lebih mudah ya, kita meluncurkan namanya e-form, jadi formulir yang diisi secara elektronik dan kita mengisinya tidak harus terhubung dengan internet. Baru nanti kita melaporkan baru pakai internet. Berbeda dengan e-filing. Setelah e-filing itu kita harus mengisi dan harus terhubung dengan internet. Oke, baik. Berarti mungkin Direktur Jenderal Pajak itu menambahkan channel pelaporan itu mendengar aspirasi dari wajib pajak ya. Ini saya online terus pakai e-filing, kadang-kadang jaringannya mati. Iya, terus jadi terhenti gitu SPT-nya. Tapi kalau dengan e-form tadi Bapak jelaskan bisa online saat unduh, kemudian offline ya Pak pengisiannya. Pengisiannya, baru nanti kalau mau lapor baru harus online lagi. Oh, I see. Berarti jauh memudahkan sekali. Bisa disimpan dulu, misalkan ngisi, wah yang ketinggalan dulu.
Oh, oke. Barangkali tengah-tengah misi terus habis dipanggil, "Ayo rapat dulu," gitu masih bisa ditinggal begitu ya, Pak. Ya, Baik, Bapak ya. tadi e-form, e-filing, nah satu lagi Pak, saya bingung. Sering pilih SPT ini sebenarnya agak mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya, ini sebenarnya bedanya apa gitu. Seperti apa, Pak? Oke. Tadi kan ada e-filing, e-form, dan ISPT. Sebenarnya ISPT itu sudah kita kenalkan sebelumnya. Kalau e-form itu pengisiannya tadi kan offline ya, tidak pernah terhubung dengan internet. Kalau ISPT itu tidak harus berhubung dengan internet, tapi dia harus punya program sendiri. Jadi harus program menginstal di komputer dan di situ harus mengisinya pakai itu. Dan KPP atau ke kantor pajak itu bisa secara manual dengan syarat dia belum punya EVIN ya. Kalau sudah punya EVIN harus pakai e-filing. Atau apa itu e-filing. Di upload melalui e-filing juga bisa. Jadi ada dua untuk menyampaikan. Tapi kalau e-form menyampaikan harus online, boleh manual. Kalau SPT masih dimungkinkan pakai manual. Pakai manual ini namanya datang ke TPT sambil membawa file hasil dari SPT. Oh baik. Ya nggak manual full juga sebenarnya ya Pak. Pelaporannya aja. Pelaporannya tidak melalui DJP online begitu ya, mungkin ya Pak. Baik. Bapak tadi mau pakai e-form, mau pakai ISPT, mau pakai e-filing, semuanya kan kita mendapatkan yang namanya bukti penerimaan elektronik, betul ya Pak? Betul. Kalau saya boleh flashback ke beberapa tahun yang lalu waktu kita masih manual, itu kan kawan pajak mungkin datang nih ke kantor pajak, membawa SPT beserta lampirannya, datang menyampaikan, di checklist oleh petugas, oke, ini lengkap, ini tidak lengkap. Ketika tidak lengkap, kita melengkapi. Kemudian kalau misalnya lengkap, baru mendapatkan bukti penerimaan. Ya, betul. Pertanyaannya, kalau saya mendapatkan bukti penerimaan elektronik, mungkin kawan pajak akan bertanya-tanya, ini sudah dapat bukti penerimaan elektronik, udah dianggap lengkap kah? Atau nanti jangan-jangan saya dianggap dibatalkan SPT saya karena tidak lengkap? Ini gimana, Pak? Ya begini, jadi kita laporannya kan bisa manual dengan online ya, secara elektronik tadi. Kalau manual itu kan yang ada kolom juga, ada isian itu, nah itu tetap sama ya. Tapi kalau kita itu secara elektronis, hal-hal yang krusial sebenarnya sudah jadi kemungkinan untuk tidak itu kemungkinan ada tidak lengkap itu. Jadi untuk melengkapi dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kalau tidak ada permintaan kelengkapan, otomatis berarti itu sudah lengkap. Beda kalau manual, contohnya kita tidak tanda tangan kalau secara elektronik. Oh iya betul. Nah, jadi itu kan SPT dikatakan lengkap, yaitu benar, jelas, lengkap dan ditandatangani. Lengkap itu artinya harus dengan formulir-formulirnya dan ditandatangani. Kalau secara elektronik tantangan sudah secara elektronik. Kalau dia sudah bisa ngirim berarti sudah ditandatangani. Nah, jadi kalau secara online biasanya itu sedikit kemungkinan untuk tidak lengkap. Tetapi kalau ada berarti kalau untuk dengan online begitu kawan pajak kekhawatirannya sudah lebih rendah lagi ya, karena sudah nggak khawatir ini karena ada di online tadi termasuk seperti tanda tangan, kemudian lampiran sedikit banyak terfilter di situ begitu ya Pak ya. Baik Pak, saya jeda sebentar untuk informasi kepada kawan pajak. Kami ingatkan kembali bahwa nanti di akhir acara akan ada kuis sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu dan Mbak Fida. Nah, pertanyaan kuis tadi itu diambil dari sesi diskusi kita ini. Makanya kawan pajak tetap menyimak ya, supaya dapat ilmunya juga bisa melakukan kuisnya. Pak, lanjut. Nah, ada kalanya wajib pajak mungkin tadi kan yang disiapkan ya Pak ya, laporan keuangan, bukti-bukti potong. Andaikan si kawan pajak ini belum lengkap laporan keuangannya atau transaksinya belum terkumpul data-datanya. Nah, kalau seperti ini padahal sudah April mepet nih, sudah mepet akhir. Kira-kira seperti apa Pak? Ada solusi nggak Pak? Nah gini, kalau memang terpaksa masih laporan keuangan
Jadi DJP memberi tenggang waktu, yaitu boleh Baik. maksimal 2 bulan dari jatuh tempo, tapi harus dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis. Jadi Oh. harus secara tertulis dan wajib pajak atau wajib pajak itu harus menghitung sementara pajaknya. Kalau ada kurang bayar harus membayar pajaknya. Oh. Tetap harus bayar pajaknya dan penghitungannya sementara, yaitu dengan mengisi form yang disediakan, harus datang ke kantor pajak atau melalui e-filing melalui ASP. Tadi belum saya bilang ASP ya, jadi e-filing itu melalui kanal DJP online atau melalui ASP. ASP. ASP itu apa Pak? Jasa pihak ketiga. Berarti bukan dalam DJP ini ya Pak? DJP, tapi integrasi dengan DJP. Oke, baik. Kawan pajak nggak usah khawatir kalau misalnya laporan keuangannya belum selesai, masih ada harapan. Tadi ada 2 bulan dari akhir pelaporan, berarti kalau sekarang akhir April, Mei, Juni, berarti maksimal tanggal 30 Juni, begitu ya? Itu maksimal ya. Tapi tidak terputus semuanya kalau misalkan kita, sebulan lagi aja harus 2 bulan, tapi kalau ready sebelumnya ya kenapa tidak, begitu ya Pak ya? Baik. Bapak, kalau misalnya tadi dalam laporan perpanjangan SPT, butuh perpanjangan SPT, tapi ternyata saya mungkin berpikir, bisa nih bulan Mei meleset gitu Pak. Boleh diajukan kembali nggak Pak? Boleh. Misalkan saya 1 bulan sudah selesai, ternyata sudah mendekati 1 bulan lagi, yang 30 Mei misalkan. Kayaknya ini belum selesai nih. Nah, itu boleh melakukan perpanjangan lagi. Mungkin sehari 2 hari maksimal tetap, tapi 2 bulan dari terakhir jangka waktu penyampaian SPT atau maksimal 2 bulan dari tanggal 30 April. Dan tetap membayar pajak yang dihitung sementara tadi. Iya Pak. Kayaknya cukup lengkap. Saya agak bergeser sedikit ke isu terkini. Di akhir 2020 karena ada pandemi, ada beberapa kebijakan pemerintah begitu ya Pak ya. Ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penurunan tarif PPh badan. Nah, PPh badan yang diturunkan ini seperti apa? Yang sebelumnya kalau kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu tarif pajak untuk tahun 2019 itu adalah 25%. 25%. Tapi untuk dengan Undang-Undang Nomor 2 itu diturunkan lagi, yaitu bukan bersaing dengan negara-negara tetangga. Yaitu kita menjadi 20% tahun pajak 2020. Itu 22%. Tetapi kalau dia itu go public atau perusahaan terbuka untuk tahun 2010. Untuk tahun 2021 itu tetap ya 22%, nanti 2022 ya, nanti menjadi 20%. Kalau go public atau terbuka itu jadi 17%, ada pengurangan. Ada selisih 3% begitu ya Pak ya? Baik. Ada satu lagi ya, pasal 31E itu masih berlaku juga. Jadi yang pengurangan untuk yang 50% bagi perusahaan yang 4,8 M. Kalau dia tidak menggunakan PP 23 atau menggunakan PP final, kalau dia menggunakan tarif umum, fasilitas 50%. 50%. Nah, ini berarti berita gembira juga buat kawan pajak. 11%. Iya. Jadi selain 25% diturunkan menjadi 22% dan 20% ya Pak ya. Pasal 31E Undang-Undang PPh. Undang-Undang PPh-nya masih berlaku. Jadi penurunan tarif 50 dikalikan lagi dengan 50% itu masih berlaku. Khawatir nanti wah ini tarifnya turun, jangan-jangan pasal 31E-nya tidak berlaku, mungkin seperti itu. Tidak dirubah di Undang-Undang Ciptaker. Oke, baik. Masih tetap berlaku. Baik Pak, Sugeng tadi sudah dijelaskan ya kawan pajak tentang mulai dari apa saja yang perlu kita siapkan sampai dengan pelaporan bagaimana termasuk isu terkini terkait penurunan tarif PPh badan.
Saya lanjut ke sesi tanya jawab begitu ya Pak Sugeng ya. Baik. Sudah ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan sebentar. Saya cek terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan sebentar. Ini ada dari kawan pajak. Oh, saya yang tanya. Baik. Baik. Ini pertanyaan titipan Pak dari teman. Pertanyaan titipan enggak deh. Dari teman. Kalau misalnya e-form ini tadi buka di DJP online, itu ada e-form baru dan ada e-form lama. Oh iya, ini yang Pak juga saya belum jelaskan. Jadi e-form itu kalau dulu itu ada misalnya yaitu PDL ya. Iya. Itu pembukanya isinya harus pakai program viewer. Sekarang ada e-form baru, nanti kawan pajak kami ada fasilitas yang bentuk baru yaitu dia dalam PDF. Jadi yang sejenisnya itu bisa diisi. Jadi tidak harus jadi langsung dari PDF itu langsung diisi, nanti langsung disampaikan. Nah, jadi lebih sederhana di PDF. Baik. Oh, baik. Untuk apa namanya? File PDF tadi berarti hanya butuh viewer PDF, sementara kalau pakai yang e-form lama itu menggunakan aplikasi viewer. Begitu ya Pak? Baik, baik. Ini sepertinya kawan pajak masih belum ada yang nanya Pak. Mungkin nanti digabung di sesi berikutnya saja ya. sudah jelas sekali. Oh, mungkin sudah jelas sekali. Oh, ada satu pertanyaan. Baik, saya bacakan Pak, ini dari PT Depo Jangkar Pasifik. Apakah e-form bisa sistem impor data? Sebab daftar aktiva dan daftar bukti potong banyak sekali. Wow. Untuk e-form itu jadi termasuk impor data bisa. E-form yang baru berarti? Baru yang pakai yang pakai PDF. Nanti kalau misal, iya gimana Pak? Pakai yang itu juga bisa. Pakai yang lama itu, yang pakai viewer itu. Tapi saya sarankan pakai yang PDF. Oh, disarankan pakai yang PDF begitu ya Bapak ya. Baik. Teknis bagaimana mengimpornya? Itu ada di situ. Jadi nanti kalau kita buka e-form itu jelas. Mau mengisi langsung atau impor data. Oh, baik. Jadi nanti begitu Bu, Bapak atau Ibu yang dari PT Depo Jangkar Pasifik, ini untuk e-form bisa untuk impor data, dan ketika nanti Bapak atau Ibu buka e-formnya, di dalamnya ada menu untuk e-form data, impor data atau isi begitu ya Pak ya. Oke. Atau di situ itu tahun sebelumnya itu sudah muncul. Jadi kalau kita sudah ada tahun sebelumnya, tinggal ganti mana yang dirubah, mana yang atau langsung impor. Jadi banyak nanti bisa dilihat. Oke. Berarti cukup memudahkan sekali menggunakan e-form begitu ya. Baik Pak, ini ada lagi dari CV Bandung. Bapak misalnya internetnya error, bisakah kami wajib pajak melaporkan melalui pos? Bukti posnya kami anggap bukti terima. Bisa seperti itu Bapak? Begini, misalkan kalau paksa, dilihat dulu sebelumnya dia pernah e-filing atau tidak. Oke. Ya. Sebelumnya dia e-filing, itu e-filing. Oke. Jadi kalau ada kesulitan, silakan menghubungi AR masing-masing, atau kalau terpaksa bisa datang ke kantor pajak. Jadi kita bantu di sini. Kita sediakan tempat dan ada untuk membantu untuk dalam mengisi SPT tahunan. Nah, kalau dalam e-form atau sebelumnya manual, e-filing boleh. Jadi tanda terima pos bisa diakui sebagai tanda terima. Tapi dengan syarat belum pernah e-filing ya. Oke. Atau kalau misalnya pakai ISPT begitu, saya simpan di atau flash disk itu begitu bisa ya Pak ya? Kalau dalam bentuk flash disk bisa, tapi lihat juga penyampaiannya. Kalau dulu setelah e-filing ya harus e-filing, nanti disimpan, nanti e-filingnya bisa dibantu di sini. Maksudnya kemudian di kantor pajak menyediakan tempat untuk menyampaikan SPT dan asistensi sama teman-teman di kantor pajak. Baik, berarti sebenarnya masih bisa, tapi kita cek kembali begitu ya Pak ya. Dicek kalau misalnya bukan e-filing sebelumnya masih bisa dengan pos, tapi ketika tidak e-filing kami sarankan tetap datang ke
kantor pajak karena di KPP juga masih ada layanan untuk asistensi pengisian SPT tahunan secara online. Baik. Baik, Pak Sugeng. Sebentar, saya cek lagi ada pertanyaan lagi atau tidak. Oke, ini sudah ada 2 pertanyaan, 3 dengan saya tadi. Kawan pajak jangan khawatir, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan untuk tetap dituliskan di kolom chat, karena pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab oleh Pak Sugeng, nanti akan dijawab melalui link, itu Linktree/info pajak Pabean Cantikan. Nanti sama teman-teman juga akan dituliskan pada kolom chat untuk alamat linknya ini tadi, gitu ya. Pak Sugeng, terima kasih banyak untuk materi dan jawaban-jawabannya. Semoga yang sudah disampaikan Pak Sugeng tadi bisa menambah hasanah wajib pajak dalam mengisi mudahkan wajib pajak untuk mengisi SPT tahunan seperti itu ya Pak ya. Ya kawan pajak, setelah ini kita akan ada sesi diskusi di sesi kedua yaitu mengenai insentif. Jadi mohon tetap bersama kami dan tetap disimak. Terakhir, kawan pajak, jangan lupa untuk menyampaikan SPT tahunan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Karena kenapa harus nanti? Lapor SPT sekarang. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oh, baik-baik. Cek. Biar nggak. Cek. Cek. Sebagaimana pesan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Kawan pajak, sebagai langkah pemulihan ekonomi sejak tahun 2021, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan terkait respon pajak terhadap pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan penerapan tarif PPh Badan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, diikuti dengan insentif bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19, sebagaimana diatur pada PMK 110 Tahun 2020. Nah, pada tahun 2021, pemerintah kembali memperpanjang insentif bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19, sebagaimana diatur di PMK 9 Tahun 2021, yang mana akan menjadi topik bahasan pada sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Agung Budi Prasetyo, merupakan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Selamat pagi kawan pajak dimanapun Anda berada. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga keadaan sehat wajib pajak dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, untuk mengelaborasi insentif yang ada di tahun 2021, bisa dijelaskan Bapak ruang lingkup di PMK 9 ini apa ya Pak yang di 2021 ini? Baik, makasih Mbak Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mbak Ayi, kawan pajak, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan insentif pajak yang
diterima oleh wajib pajak yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak di tahun 2021 ini. Kalau boleh saya untuk jadi sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya pandemi COVID-19 itu terjadi kurang lebih di bulan Maret tahun 2020 Betul. dan itu melanda tidak hanya negara kita Indonesia tapi juga seluruh dunia. Pemerintah Republik Indonesia hadir untuk membantu semua warga negaranya. Dalam hal ini terkait dengan pajak, pemerintah menerbitkan berbagai ketentuan atau aturan hukum yang bisa dipandang sebagai atau insentif untuk membantu wajib pajak dalam menjalankan usahanya, kelangsungan usahanya. Diawali waktu itu diterbitkan dengan PMK 23 untuk wajib pajak yang terdampak COVID-19 di bulan Maret. Kemudian di bulan April ada perubahan dengan PMK 44. Kemudian disempurnakan lagi dengan PMK 86 di bulan Juli dan terbit PMK 110. 110. Kurang lebih ada 9 bulan dari Maret sampai Desember atau 10 bulan di tahun 2020. Panjang ya Pak ya, berarti Panjang. serinya. Pemerintah membantu untuk meringankan beban pajak yang ditanggung oleh pengusaha atau wajib pajak. Terkait dengan hal tersebut, kemudian karena ternyata kondisi sampai dengan hari ini COVID-19 dimanapun, tidak hanya di Indonesia belum ada, pemerintah menerbitkan PMK nomor 9 tahun 2021. Kami sampaikan di sini bahwasannya insentif yang diberikan wajib pajak, diberikan pemerintah kepada wajib pajak, tidak hanya terkait dengan wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19, tapi ada juga insentif pajak kepada wajib pajak atau usaha yang berkaitan dengan penanganan COVID. Saat ini dan beberapa bulan ke depan, pemerintah juga memberikan fasilitas terkait dengan pengadaan alat kesehatan termasuk vaksin, di mana pajaknya PPN-nya tidak diharuskan untuk dibayar. Untuk pagi ini, izinkan kami untuk mengeksplorasi lebih jauh apa yang diatur dalam PMK 9. Pada dasarnya ada 6. Yang pertama yaitu PPh 21 yang ditanggung pemerintah, kemudian yang kedua adalah PPh final yang diperuntukkan bagi UMKM, itu juga ditanggung pemerintah. Kemudian ada juga PPh final pemerintah untuk pengusaha jasa konstruksi, tetapi khusus yang bergerak di program peningkatan percepatan tata guna air untuk petani-petani kita. Kemudian ada juga pembebasan PPh pasal 22 impor, kemudian pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan yang terakhir terkait dengan kembalian pendahuluan atau restitusi yang dipercepat kepada pengusaha kena pajak tertentu. Itu pada poinnya, Mbak. Baik. Dimulai dengan tadi PPh pasal 21 ya Pak. Insentif PPh 21 ini siapa dan memanfaatkannya itu seperti apa Pak? Baik. Jadi seperti ini wajib pajak yang kami hormati. Jadi khusus PPh pasal 21 ini sebenarnya yang menikmati adalah karyawan dari wajib pajak atau dari perusahaan. Jadi Bapak Ibu yang mempekerjakan karyawannya selama ini diwajibkan untuk memotong PPh 21 kemudian menyetorkannya ke kas negara. Ya. Adanya insentif nomor 9 ini memberikan insentif sehingga pajak yang selama ini dipotong kepada karyawan itu tidak perlu disetorkan, tetapi ada kriterianya. Pertama adalah pengusaha atau pemberi kerja atau majikan termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha yang diatur dalam PMK. Lebih ada 1.189 wajib pajak atau jenis usaha yang mendapatkan fasilitas untuk tidak memotong PPh 21-nya untuk disetorkan kas negara. Di lampiran PMK-nya itu ya Pak ya? Ya, ada di lampiran PMK-nya 1.189 bidang usaha. Kemudian yang kedua, penghasilan diberikan kepada karyawan adalah sifatnya tetap dan teratur dan tidak lebih dari 200 juta apabila disetahunkan. Jadi kurang lebih sekitar 16 sampai 17 juta per bulan
itu wajib pajak PPh yang harus ditanggung karyawan itu ditanggung pemerintah. Kemudian yang berikutnya perlu kami luruskan di sini, penghasilannya adalah tetap dan teratur. Bulan depan sudah masuki hari raya, bila wajib pajak memotong PPh 21, wajib pajak karyawannya yang di bawah 200 juta dalam setahun itu tidak memperhitungkan apabila tidak dikeluarkan. Apabila Bapak Ibu membayarkan pada karyawannya atas THR yang perlu setor ke kas negara adalah yang tetap dan teratur. Perlu kami sampaikan di sini bahwasanya mekanisme pemberian PPh 21 DTP atau ditanggung pemerintah itu adalah wajib pajak karyawan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dalam 1 bulan menggaji karyawannya anggaplah 10 juta. Pajaknya misalnya 500.000. Baik. 500.000 tersebut itu Bapak Ibu potong, kemudian si karyawan menerima 9,5 juta. 500.000-nya disetorkan ke kas negara. Dengan adanya insentif ini, nanti Bapak Ibu yang 500.000 itu tidak disetorkan ke kas negara, tetapi diberikan secara tunai ke karyawan. Jadi tetap menerima 10 juta begitu ya, Pak? Jadi karyawan menerima utuh. Apa yang harus dilakukan oleh pemberi kerja, cukup memberikan laporan bulanan pemanfaatan insentif. Seperti itu. Oke. Berarti yang harus digarisbawahi adalah untuk yang pertama tadi THR, karena kriterianya adalah penghasilan yang termasuk yang bisa dimanfaatkan insentif ini, begitu ya Pak ya? Bonus, pensiun, apapun namanya yang sifatnya insidentil, baik, itu diberikan fasilitas insentif. Oke, baik. Berarti kalau gaji bisa full menerimanya, tapi kalau misalnya tadi yang bonus, THR yang tidak tetap dan teratur, maka itu tetap dipotong PPh 21-nya, begitu ya Pak? Baik Pak, setelah PPh 21 sudah menyebutkan PPh UMKM Pak. Nah, PPh UMKM ini kan kalau tidak salah di tahun 2020 juga sempat ada ya Pak ya? Sempat ada. Bedanya di tahun 2021 ini seperti apa Pak? Jadi seperti ini Bapak Ibu, tadi saya sampaikan untuk yang PPh 21 itu berbasis klasifikasi lapangan usaha. Tetapi untuk PPh 23 kami luruskan PPh PP 23 tahun 2018. Maksudnya PPh ini didasarkan atas peraturan pemerintah nomor 23. Ini tidak menyasar kepada pengusaha tertentu, tetapi semua pengusaha yang masuk kualifikasi dikenakan PPh final dalam pengertian omset kotornya dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar dan penghasilan khusus. PPh final PP 23 atau Bapak Ibu misalnya adalah dokter atau pekerjaan bebas lain, pengacara, konsultan pajak, tidak tunduk atau tidak diberikan fasilitas PPh final 0,5% seperti itu. Jadi terkait dengan PPh final ini yang diberikan pemerintah adalah 0,5% di store oleh wajib pajak UMKM ke kas negara. Apa yang membedakan dengan tahun sebelumnya? Jadi kalau untuk tahun ini tidak perlu wajib pajak mengajukan atau mengsubmit pemberitahuan pemanfaatan insentif PP 23, tetapi cukup melaporkan laporan realisasi bulanan berapa banyak yang bersangkutan melakukan transaksi penyerahan barang atau jasa di bawah 4,8. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya omset yang bersangkutan anggaplah 1 tahun, 1 bulan 100 juta. Kalau dikalikan 1 tahun kan 1,2 M, masuk kategori UMKM. Kalau yang bersangkutan itu adalah 100 juta, setengah persennya 500.000. Maka 500.000 ini tidak perlu disetorkan ke kas negara. Tetapi perlu diingat di sini,
wajib pajak dimanapun Anda berada, bahwasanya tidak jarang atau mungkin sering beberapa wajib pajak itu konsumennya Iya. bukan konsumen umum, tetapi bisa berbentuk wajib pajak badan atau wajib pajak tertentu lainnya yang memiliki kewajiban pemotongan atau pemungutan. Saya ambil contoh, baik. misalnya Bapak Ibu bergerak di bidang usaha jasa cleaning service, memberikan jasa kepada bank atau kepada instansi pemerintah. Seharusnya kalau dalam kondisi normal itu wajib pajak dipotong PPh pasal 23 2%. Tetapi apabila Bapak Ibu mengikuti insentif ini, maka tidak perlu menyetor apapun. Tetapi ada tetapinya di sini. Saya sampaikan tadi, apabila bertransaksi dengan pihak yang wajib memotong, misalnya dengan badan, PT, ataupun koperasi, ataupun bank, ataupun apapun wajib pajak lainnya yang wajib potong, Bapak Ibu tetap harus mengajukan pemberitahuan atau mengajukan permintaan surat keterangan sebagai pajak PP 23. Itu bedanya Mbak. Oke, baik. Berarti kalau dulu di tahun 2020 kita mengajukan surat keterangan ini sebagai syarat untuk pemanfaatan insentif. Sementara di tahun 2021 surat keterangan ini tidak perlu diajukan kalau untuk memanfaatkan insentif saja. Tapi ketika kita punya transaksi potong atau pemungut tadi PPh 21, 22, 23 ya Pak ya? Bisa belanja barang, bisa belanja jasa. Belanja jasa, baik. Berarti ini kita baru mengajukan surat keterangan untuk ditunjukkan kepada pemotong pemungut, begitu ya Pak? Pak, ini untuk laporan realisasi, karena pemanfaatannya dengan laporan realisasi ini batasnya sampai tanggal 20. Tanggal 21, harus sudah dilaporkan. Harus sudah dilaporkan. Kami sampaikan di sini kepada wajib pajak UMKM, ada kalanya pusatnya terdaftar di rumput sana, tetapi usahanya di wilayah kerja. Apa yang harus dilakukan di sini? Pemberitahuan atau pengajuan misalnya yang bersangkutan itu di sana ada outlet, di sini ada outlet. Nanti UMKM-nya itu dilaporkan oleh pusatnya, tetapi di sana merefer atau berisi juga omset yang ada di pabean, alias yang di cabang. Jadi misalnya cabangnya 100, laporannya 1 kali, tapi di sana berisi informasi 100 transaksi seperti itu. Meliputi semua cabangnya Semua begitu. Jadi hanya dilaporkan di pusat saja, meliputi semua cabang. Jadi kalau misalnya kita dulu lapor ketika belum ada insentif ya Pak ya, ketika lapor PPh itu kan atas masing-masing cabang begitu ya. Tapi berbeda dengan insentif, pelaporannya cukup satu, yaitu di pusat yang meliputi seluruh cabangnya. Betul. Satu lagi Pak Agung, tadi lapornya tanggal 20, tapi ada kalanya gini, saya kelewat deh ini, udah tanggal 21 saya belum lapor insentif, realisasi insentif. Nah, kalau seperti ini masih bisa atau seperti apa Pak? Jadi seperti ini Mbak Ayi dan wajib pajak dimanapun berada. Jadi ketentuan mengenai pelaporan itu harus atau mandatori. Artinya apa? Apabila tanggal 20 bulan berikutnya itu belum dilakukan pelaporan realisasi pemanfaatan, maka PPh 0,5%-nya harus disetor ke kas negara. Seperti itu. Jadi alangkah sayangnya apabila wajib pajak karena lupa atau terlewat tidak melaporkan realisasi pemanfaatan, kemudian harus menanggung beban 0,5%. Jadi sekali lagi kami tekankan di sini agar diingat untuk selalu lapor tepat waktu seperti itu. Sebelum tanggal 20 begitu ya. Kalau misalnya kelewat ya harus bayar 0,5%-nya begitu ya Pak. Nah, satu lagi Pak, terkait ini kan menarik terkait pelaporan realisasinya. Pelaporan realisasi ada kalanya wajib pajak ini salah menghitung karena manusia kan tempatnya salah dan lupa begitu ya Pak ya. Saya salah menghitung, harusnya 0,5% yang saya manfaatkan adalah 40 juta atau 4 juta, maaf terlalu banyak. 4 juta. Ternyata harusnya tidak 4 juta, 4,5 juta. Ini bisa diperbaiki. Padahal saya sudah lapor di tanggal 11 bulan berikutnya saya sudah lapor. Ini gimana Pak? Baik, makasih Mbak. Ketentuan ini juga diatur di PMK yang baru. Jadi
apabila wajib pajak misalnya laporannya ada kekeliruan, ini melalui PMK 9 diberikan ruang untuk melakukan pembetulan. Kapan waktunya? Akhir bulan berikutnya setelah tanggal 20. Jadi misalnya sekarang bulan April, maka 20 Mei sudah harus dilakukan pelaporan yang realisasi. Apabila keliru, maka akhir bulan berikutnya sudah harus disampaikan pembetulannya. Seperti itu. Maksimal 30 Juni berarti. 30 Juni. Baik, baik. Oke, ini menarik sekali sebenarnya PPh UMKM ini. Berikutnya Pak, tadi setelah UMKM ada PPh 22 impor. PPh 22 impor ini sepertinya wajib pajak di KPP kita lumayan banyak yang transaksi impor. Ini bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Ye. Jadi wajib pajak di dalam PMK 9 ini pemerintah juga memberikan insentif atas PPh 22 impor, apakah 2,5% atau 7,5%, tetapi mekanismenya adalah dengan SKB, surat keterangan bebas. Jadi apabila wajib pajak ingin memanfaatkan insentif ini, sama halnya dengan yang tadi, pemerintah memberikan kepada kurang lebih 730 sektor usaha bisa memanfaatkan insentif PPh 22 impor. Impor dari luar negeri untuk supaya dibebaskan dari PPh 22 impor, silahkan memanfaatkan insentif yang ada di sini di dalam PMK 9. Kami luruskan lagi Bapak Ibu, jadi patokan atau standar yang digunakan klasifikasi usaha mana yang akan menerima insentif selain yang ada di dalam list atau daftar di dalam PMK tersebut juga berdasarkan SPT tahunannya. Jadi wajib pajak yang terdaftar atau sudah memiliki kewajiban 2019, maka harus melaporkan. Karena kalau tidak melaporkan nanti tidak dapat Insentif. Sementara untuk yang terdaftar di 2020 itu nanti tidak perlu melaporkan SPT 2019 karena terdaftarnya baru di 2020. Dan basis yang digunakan di sini adalah clue sesuai SPT tahunan 2019 atau apabila ada kekeliruan maka yang digunakan misalnya nih Bapak Ibu 2019 usahanya sebenarnya masuk insentif tapi yang di 2000 ternyata isinya keliru maka dengan sendirinya tidak bisa memasukkan insentif terkecuali Bapak Ibu melakukan pembetulan. Seperti itu Mbak. Pembetulan SPT. Pembetulan SPT tahunan. Oke. Berarti KLU tadi atau klasifikasi lapangan usaha basisnya adalah SPT tahunan 2019 bagi wajib pajak yang sudah memiliki kewajiban SPT tahunan 2019 atau menggunakan data informasi administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang terdaftarnya setelah tahun 2019. Begitu ya Pak ya. Baik, Pak, sebelum lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya yang PPh pasal 25, saya mau menginformasikan kembali kepada kawan pajak apabila untuk menuliskan di kolom chat karena di akhir sesi ini sama seperti sesi berikutnya saya juga akan membacakan pertanyaan dari kawan pajak yang akan dijawab langsung oleh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Pak Agung lanjut lagi untuk yang PPh pasal 25 ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak. Jadi untuk PPh 25, PPh 25 itu apa? PPh yang diatur di dalam pasal 25 Undang-Undang PSPH yang dibayar oleh wajib pajak setiap bulannya. Jadi atau kita sederhanakan angsuran atau cicilan pajak tiap bulan. Melalui insentif PMK 9 ini wajib pajak kurang lebih ada 1.211 juta usaha itu orang pajak bulanannya itu dapat pengurangan sebesar 50%. Jadi misalnya anggaplah Bapak Ibu selama ini store 10 juta, apabila Bapak Ibu memanfaatkan insentif PMK 9, maka cukup membayar setengahnya atau tinggal 5 juta. Sama dengan bidang usaha yang lain tadi, basisnya adalah clue dan SPT tahunan. Baik, Pak, sebentar. Tadi yang 50% pengurangan tersebut saat nanti di SPT tahunan di akhir tahun itu kan ada berapa kita menghitung berapa pajak yang terutang, kemudian dikurangi dengan jumlah PPh 25 yang kita bayarkan selama 1 tahun. Pertanyaan saya, ini cantumkan pada SPT tahunan tersebut apakah hanya sejumlah 50% yang dia bayarkan
atau full? Jadi tadi kalau Bapak mencontohkan 10 juta, 10 juta kali 12 atau 5 juta kali 12 Bapak? Jadi seperti ini, Mbak. Jadi ketika wajib pajak nanti store, maka store-nya separuhnya, Oke. tetapi pada saat nanti wajib pajak menghitung berapa angsuran pajak tahun berikutnya, itu adalah tetap menggunakan per 12 dari penghasilan itu, angkanya adalah angka yang full 100%, tetapi yang Oke. store hanya 50%. Oke, begitu. Baik. Berikutnya tadi PPh 25 sudah, kita beranjak terakhir dari PMK 9 itu adalah terkait dengan pengembalian pendahuluan untuk PPN. Nah, ini maksudnya seperti apa, Pak? Baik, Pak. Jadi Bapak Ibu wajib pajak dimanapun berada, undang-undang kita di Undang-Undang KUP ada di pasal 17C dan 17D. Oke. Kemudian di Undang-Undang PPN ada di pasal 94C. Pada prinsipnya wajib pajak itu diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan. Oke. Apa itu? Bapak Ibu apabila selama ini untuk PPN, jadi ada sekitar 725 bidang usaha. HLU tadi ya, Pak? Pengusaha kena pajak apabila dalam suatu bulan nilai pajak keluarannya lebih kecil dibanding pajak masukannya, sehingga menghasilkan lebih bayar. Yang bersangkutan tidak harus menunggu sampai akhir tahun untuk mengajukan restitusi, atau tidak perlu juga wajib pajak misalnya dalam bulan tertentu ada transaksi misalnya ekspor ataupun penyerahan ke pemungut atau penyerahan terutang tidak dipungut, tetapi wajib pajak apabila memiliki clue klasifikasi usaha maka yang bersangkutan bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Apa keuntungannya? Kalau selama ini wajib pajak itu mengajukan pengembalian pendahuluan, itu prosesnya 1 bulan SK keluar, kemudian maksimal 1 bulan berikutnya itu cair. Dan tidak melalui proses pemeriksaan Ya, ya, tidak Pak melalui ya? proses pemeriksaan. Tetapi apabila wajib pajak tidak mengajukan pengembalian pendahuluan restitusi normal, nanti prosesnya 1 tahun dan melalui jalur pemeriksaan. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwasanya dalam ketentuan insentif itu maksimal yang bisa diajukan adalah 1M, tetapi dengan insentif ini wajib pajak atau pengusaha kena pajak dari 725 bidang usaha tadi bisa mengajukan sampai nilai 5M lebih bayarnya seperti itu. Oke, berarti keuntungannya itu sangat lumayan sekali ya Pak ya. Dari mulai diperpendek, tidak menggunakan prosedur pemeriksaan, berubah yang tadinya 1 tahun dipendekkan jadi 1 bulan begitu. Kemudian nominalnya juga tidak hanya 1 miliar, tapi dinaikkan menjadi 5 miliar. Pak, itu tadi PMK 9. Nah, kemarin tuh saya baca headline berita itu ada gini Pak, pajak kendaraan, bukan pajak kendaraan, untuk pembelian kendaraan bermotor dapat diskon pajak gitu Pak. Nah ini seperti apa Pak? Ada insentif seperti itu nggak Pak? Iya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati di sini, kurang lebih sekitar bulan Februari akhir, itu pemerintah menerbitkan PMK 21. Apa yang diatur di sana, kami sampaikan di sini bahwa sekali lagi negara hadir untuk pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak pandemi, itu mengidentifikasi bidang usaha yang mempunyai multiplier effect atau efek domino yang bisa menggerakkan ekonomi. Salah satunya adalah terkait dengan jual beli kendaraan atau mobil. Jadi melalui PMK nomor 9 ini, pemerintah kami teruskan melalui PMK nomor 21 tahun 2021, pemerintah memberikan fasilitas. Dulu sebelum PMK 31 awalnya 21 itu hanya sampai dengan kendaraan 1.500 cc. Di mana waktu itu diberikan PPN BM DTP-nya ditanggung pemerintahnya 100% untuk bulan Maret, April, Mei, kemudian 50% 3 bulan berikutnya dan sisanya 25%. Melalui PMK 31 itu diperluas, jadi tidak hanya sampai dengan 1.500 cc, tetapi
1.500 cc sampai 2.500 cc. Apabila single gardan, fasilitasnya PPNBM-nya DTP 50%, kemudian kurang lebih 3-4 bulan, dan 4 bulan berikutnya nanti diberikan pengurangan lagi PPN DTP-nya 25%. Sedangkan untuk yang double gardan itu dari 25% untuk 3-4 bulan ini, kemudian nanti mendekati akhir tahun akan diberikan pengurangan sebesar 12,5%. Jadi pemerintah, kalau Bapak Ibu mengikuti pemberitaan, jadi kami dari Kementerian juga koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, kurang lebih dulu ada 21 jenis kendaraan yang mendapatkan fasilitas PPN DTP, PPN BM DTP, sekarang ada sekitar 29 kendaraan dengan kurang lebih ada sekitar lebih dari 100 komponen atau jenis usaha yang akan berkaitan dengan pabrikan atau kendaraan ini, Mbak. Oke, baik. Berarti kawan pajak ini berita gembira lagi gitu ya. Berita gembira. Karena apa? Karena kalau kawan pajak sudah pengen ganti mobil atau mungkin nambah mobil atau barangkali yang wajib pajak badan mau nambah sebagai inventaris kantor begitu, kendaraan operasional, ini adalah saat yang tepat karena pemerintah sedang memberikan diskon begitu ya Pak ya. Diskon. Karena kalau misalnya ada pembebasan PPNBM atau PPNBM DTP ya Pak ya. PPNBM DTP otomatis harga jualnya juga berkurang jauh begitu ya Pak ya. Jadi monggo dimanfaatkan kawan pajak insentif ini. Pak, mobil kalau wanita nih Pak, mintanya kalau sama suami itu biasanya yang ditanyain kalau nggak mobil, satu lagi rumah. Pak, kalau rumah ada insentifnya juga. Baik, Mas. Jadi sekali lagi kami sampaikan di sini bahwasanya pemerintah sangat concern kepada wajib pada rakyat dimanapun berada, tidak hanya kendaraan, tapi juga diberikan fasilitas untuk rumah. Rumah yang diberikan fasilitas di sini adalah PPN-nya itu ditanggung pemerintah. Jadi tidak perlu ada beban 10% yang harus dibayar. Jadi kami sampaikan di sini, rumah di sini adalah bisa rumah tapak ataupun rumah susun. Pada saat Bapak Ibu misalnya sudah AJB atau memperoleh surat keterangan lunas dan disertai dengan serah terima rumah, itu nanti Bapak Ibu sekalian berhak untuk memperoleh fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Apabila harga jualnya sampai dengan 2M, itu 100% nggak perlu bayar PPN-nya. Tapi apabila harganya 2 sampai dengan 5M, itu fasilitasnya PPN DTP-nya adalah 50%. Kami sampaikan di sini ini adalah rumah baru. Bukan rumah second, dengan harapan tentu saja ketika rumah baru nanti laku, maka permintaan untuk rumah-rumah berikutnya akan banyak dan tentu saja harapannya ekonomi bergerak, yang punya usaha material, yang punya jasa konstruksi, semua ekonomi bergerak sehingga mudah-mudahan dengan ikhtiar pemerintah memberikan insentif dari berbagai aspek itu bisa membantu kita bersama keluar dari pandemi COVID ini sekaligus ekonomi kita juga bergerak maju seperti itu. Baik. Berarti memanfaatkan insentif sekaligus kita bergotong royong ya Pak ya, bergotong royong untuk menggerakkan perekonomian. Baik, tadi sudah dijelaskan dengan begitu jelas dari Pak Agung terkait dari insentif PMK 9 sampai dengan insentif yang berlaku lainnya yaitu untuk kendaraan bermotor dan juga untuk perumahan rumah baru tadi. Bapak, saya lanjut ke pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya, dari teman-teman di rumah. Ini dari Bapak atau Ibu Woro Perbanas. Saya mau lapor pajak tahun dan atas penghasilan UMKM yang sudah lapor realisasi insentif COVID. Oke, ini berarti sudah memanfaatkan. Saat melaporkan SPT tahunan badan, laporan realisasinya dilampirkan tidak ya? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mengecek di dalam SPT kita, jadi basisnya 2. Ketika Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan, itu masuknya adalah ke menu pelaporan. Nanti di sana memilih SPT tahunan. Di DJP online di DJP online. Silakan masuk ke akun pajak Bapak Ibu sekalian. Sedangkan
untuk yang laporan realisasi pemanfaatan insentif, itu Bapak Ibu lapornya melalui wadah atau channel yang berbeda. Oh, oke. Jadi ada di akun DJP online, nanti silakan masuk ke menu e-reporting. Reporting. Jadi masuk ke menu e-reporting, silakan laporkan realisasi. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah melaporkan realisasi, pada dasarnya itu sudah lengkap apabila Bapak Ibu kemudian menyampaikan SPT tahunan PPh padanya. Sehingga dalam tanda petik, kalau Bapak, karena itu wadahnya sama di DJP online, Bapak Ibu sudah lapor SPT tahunan PPh badan, sudah ada neraca laba rugi, sudah ada lampiran-lampiran yang dipersyaratkan lainnya. Terus apabila Bapak Ibu kemudian laporan realisasi, maka dengan sendirinya wadahnya berbeda. Jadi kalau apakah perlu melaporkan, tetap lapor, tetapi jalurnya berbeda tadi, melalui channel yang berbeda. Dan tidak perlu dilampirkan di SPT. Tidak perlu dilampirkan karena Bapak Ibu sudah melampirkan di wadah yang berbeda. Oke, dan sudah terinformasi ke Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Baik, semoga jelas ya Pak, Bapak atau Ibu Perbanas. Baik, berikutnya Pak dari PT Depo Jangkar Pasifik. Apakah benar PPh 21 THR tetap harus disetor atau tidak dapat fasilitas DTP? Oke. Yang tadi. Terima kasih dari PT Depo Jangkar Pasifik. Jadi seperti ini Bapak Ibu, di dalam angka 9 diberikan pengaturan bahwasannya untuk PPh 21 insentif itu hanya penghasilan yang sifatnya teratur dan tetap. Gaji bulanan, penghasilan bulanan, tunjangan. Tetapi yang sifatnya insidentil itu oleh PMK 9 itu diwajibkan tetap harus memotong. Jadi nanti cara menghitungnya seperti biasa, nanti penghasilan karyawan dicek dulu apakah dia di atas 200 atau di bawah 200. Apabila di bawah 200 setelah disetahunkan, nanti dapat hasilnya. Kemudian langkah yang kedua, hitung ulang, tambahkan unsur PPh THR, nanti ketemu hasilnya. Yang di-store ke kas negara itu yang hanya untuk THR. Sementara untuk yang penghasilan tetap teratur tidak perlu. Jadi kami tegaskan di sini untuk yang THR ataupun namanya bonus tahunan ataupun bonus 3 bulanan ataupun apa pensiun, gratifikasi dan seterusnya, silahkan tetap perusahaan memotong PPh 21-nya seperti biasa. Seperti biasa dan tetap dilaporkan SPT Tetap, PPh 21-nya. Nanti tetap. mungkin di SPT PPh 21-nya terbagi dua ya Pak, pembayaran yang tadi atas THR, kemudian satu lagi yang atas DTP tadi insentif begitu ya betul, Pak ya. betul sekali. Baik. Berikutnya dari PT Fukuden Ryoku. Kami salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas PMK 9 atas SKB PPh pasal 22. Ini mungkin maksudnya PPh pasal 22 impor ya. Pada saat kami tidak melakukan impor pada masa tertentu, apakah kami tetap diwajibkan melaporkan realisasi atas PPh 22 impor tersebut? Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan tetap dilaporkan, tetapi isiannya otomatis kan nihil. Jadi PIB-nya kosong, strip, nilai impornya strip dan seterusnya. Laporkan saja, tidak ada masalah. Baik. Berarti ketika misalnya nggak ada impor, nggak ada yang dimanfaatkan, nggak masalah, tetap lapor secara tepat untuk realisasinya dan diisi dengan nol atau nihil begitu ya Pak ya. Ini sebenarnya dimaksudkan supaya Bapak Ibu juga sekaligus mengontrol apakah dalam satu bulan itu ada transaksi atau enggak. Siapa tahu Bapak Ibu itu sebenarnya ada transaksi tapi lupa, laporkan saja. Oh iya betul Pak. Saya jadi teringat tadi untuk yang pembetulan. Kalau kita tidak lapor untuk yang sampai batas tanggal 20, kemudian tiba-tiba kita ada yang kelewat satu transaksi. Kemudian kita jadi nggak bisa pembetulan. Betul. Kalau kita sudah lapor, paling tidak kita ada opsi untuk pembetulan. Silakan nanti direview kembali di pembukuan atau dokumen perusahaan. Siapa tahu dalam bulan tertentu sebenarnya ada impor, kemungkinan mungkin bagian adminnya sedang tugas, dia lupa kalau pernah koordinasi ada impor, silahkan laporkan saja. Kalau keliru nanti silahkan dibetulkan. Ini pertanyaan terakhir Pak, dari Muhammad Rudi Hermawan. Maaf, izin untuk diulang kembali jawaban atas nilai kredit pajak PPh 25 yang digunakan ketika penghitungan SPT badan yang digunakan sesuai nominal yang dibayarkan atau dianggap nominal full yang seharusnya dibayar. Terima kasih. Mungkin ini untuk kreditnya. Kreditnya. Tentu saja, jadi seperti ini Bapak Ibu.
Jadi wajib pajak dalam 1 tahun itu kan melunasi pajaknya melalui 2 mekanisme. Oke. Satu, store sendiri Mhm. atau self-assessment, kemudian yang satunya melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain atau withholding. Mhm. Terkait dengan PPh pasal 25 itu kan sifatnya sudah diketahui di awal. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu memanfaatkan insentif sepanjang setahun, Mhm. tentu saja PPh yang dikreditkan hanya yang di Bayar. store. Oke. Yang tidak di store otomatis nggak ada yang dilunasi. Karena kalau Bapak Ibu itu mengklaim yang seharusnya itu tidak pernah di store, dengan sendirinya nanti hasil akhirnya berbeda. Karena sekali lagi, nanti Bapak Ibu akan menghitung PPh terhutang sesuai pasal 17, tarifnya tadi sudah dapat diskon 22%, kemudian dikurangi PPh 25 yang sudah di store. Kalau Bapak Ibu itu memperhitungkan nilai yang mendapatkan insentif alias dikreditkan full 100%, dengan sendirinya nanti hasil akhir misalnya PPh 29, misalnya kurang bayar, nanti Bapak Ibu membayarnya jadi terlalu kecil. Atau sebaliknya, apabila menjadikan pasal 28A lebih bayarnya dan kebanyakan, padahal sebenarnya Bapak Ibu tidak lebih bayar seperti itu. Jadi perlu dipastikan kembali bahwasanya yang bisa dikreditkan tentu saja yang dibayar. Karena sekali lagi PPh 21 DTP bahkan untuk karyawan Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian itu memotong PPh 21, itu ada fasilitas di sana. Kemudian karyawan Bapak Ibu juga lapor SPT tahunan bulanan, ternyata hasilnya lebih bayar. Di dalam PMK ini diatur bahwa yang mendapatkan fasilitas itu tidak berhak mengajukan lebih bayar. Dengan kata lain, yang bisa diperhitungkan adalah yang sudah di store seperti itu. Baik. Berarti tadi kredit pajaknya hanya atas yang benar-benar disetorkan. Baik, kawan pajak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya bacakan pada sesi kali ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir, akan kami jawab berikutnya dan dapat kawan pajak akses di Linktree /info pajak Pabean Cantikan. Di situ nanti akan pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab oleh tim kami begitu. Bapak terakhir sebelum kita cukupkan diskusi ini, terakhir monggo berkenan untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Ayi. Ya. Kawan pajak, wajib pajak, Bapak Ibu dimanapun berada. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya sesuai tagline kami hari ini, jangan lupa sekarang tanggal 19, kurang lebih ya tidak sampai 10 hari lagi, 10 hari, 13 hari, 12 hari, itu sudah batas waktu SPT tahunan PP Badan 30 April. Jadi segera Bapak Ibu persiapkan SPT tahunannya, kemudian laporkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng di sesi yang pertama. Kemudian kami juga sampaikan di sini, tahun lalu pemerintah sudah memberikan insentif dan tahun ini juga memberikan insentif. Untuk tahun ini insentifnya sementara ini untuk 21, kemudian pengurangan 25 hanya sampai 1 semester dulu. Yang tahun lalu sudah dimanfaatkan, silahkan nanti dilaporkan di SPT tahunan PPh Badan Bapak Ibu sekalian sesuai kondisi yang sebenarnya. Kalau misalnya tidak perlu khawatir, pemerintah atau undang-undang memberikan fasilitas untuk melakukan pembetulan. Pastikan bahwasannya baik itu PPh 22, 23 ataupun 25 yang Bapak Ibu perhitungkan ke dalam sebagai kredit pajak itu disertai dokumen atau transaksi yang sebenarnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Ye. Terima kasih banyak Bapak. Kawan pajak, sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kawan pajak. Terakhir, jangan lupa laporkan SPT-nya, manfaatkan insentifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
talk show-nya? Iya, betul banget. Dengan berakhirnya talk show, maka kita akan masuk di sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi Kuis. Kuis kali ini terdiri dari 5 pertanyaan dengan diberikan waktu 20 detik untuk menjawab. Nah, kawan pajak bisa memberikan jawabannya di kolom dan pemenang ditentukan dengan kawan pajak yang menjawab paling cepat dan paling benar. Ingat ya, yang paling cepat dan paling benar. Baik, langsung saja kita mulai ya kuisnya. Boleh. Pertanyaan pertama. Sebutkan peraturan perpajakan yang mengatur tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada tahun 2021. Nah, ini jawabannya adalah PMK ya. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Sebutkan peraturan perpajakan yang mengatur tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19 yang diterbitkan pada tahun 2021. Kayak kira-kira ini PMK nomor berapa ya? Ini tadi udah ada ya di talk show-nya, Iya, Bayu. betul sekali. Ayo kawan pajak, jangan ragu-ragu, langsung saja tuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, waktu kita mulai dari sekarang. Apa ya kira-kira? Iya, Berapa ya? PMK nomor berapa? Ada PMK nomor 21, PMK nomor mungkin 7, 8, 9. Kira-kira PMK nomor berapa ya, kawan pajak? Baiklah, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu tanggal berapakah batas waktu pelaporan realisasi insentif pajak disampaikan. Nah, tanggal berapa ya kira-kira untuk insentif pajak itu laporannya disampaikan? Waktu dimulai dari sekarang. Kira-kira 2 digit atau 1 digit ini tanggalnya? Kayaknya 2 digit. 2 digit sudah dikasih clue ya kawan pajak. Ayo, berapa? Nah, jangan lupa dijawab yang lengkap ya. Apakah misalkan tanggal 20 itu bulan berapa? Maksudnya bulan berikutnya atau tanggal 20 bulan yang sama seperti itu. Oke. Waktu sudah habis. Wah, nggak terasa banget ya. Cepet banget. Lanjut saja ya kawan pajak ke pertanyaan ketiga. Sampai dengan masa pajak berapakah wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak di tahun 2021 ini? Saya ulangi sekali lagi. Sampai dengan masa pajak berapakah wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak di tahun 2021 ini? Ya. Waktu dimulai dari sekarang. Ayo, kamu tahu nggak jawabannya apa? Apa bulan Agustus? Wah, si kawan pajak di rumah lebih paham sih kayaknya. Iya, betul. Daripada Kayaknya tadi memang aku kurang nyimak ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, jangan risau dulu, masih ada 2 pertanyaan tersisa. Pertanyaan itu berapa persenkah PPh badan yang berlaku untuk tahun pajak 2021? Nah, jadi berapakah PPh badan yang berlaku untuk tahun pajak 2021? Nah, waktu dimulai dari sekarang. Nah, kira-kira kan dulu kalau nggak salah 25 ya. Pengurangan ini sih. Benar, dulu 25%, sekarang diturunkan. Jadi berapa persen ya kira-kira tarifnya sekarang? Oke, waktunya tinggal 3, 2, 1. Waktu habis. Wah, nggak terasa nih udah sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Ayo kawan pajak, langsung saja tuliskan jawabannya di kolom chat Zoom kami. Iya, dan tuliskan yang lengkap ya. Langsung saja ke pertanyaan terakhir, yaitu pada tanggal berapakah batas waktu penundaan atau perpanjangan pelaporan SPT tahunan PPh badan? Saya ulangi sekali lagi. Pada tanggal berapakah batas waktu penundaan atau perpanjangan pelaporan SPT tahunan PPh
dan Waktu sekarang. Nah, kan tanggal dan bulan berapa? Jadi misalkan tanggal 19 April, misalkan 20 April, mohon disebutkan dengan jelas tanggal dan bulannya. Baik, waktunya tinggal 5 detik. 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Tidak terasa sudah ada di kawan pajak semuanya. Di acara Gebar Pajak hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita simak dahulu pesan berikut ini. Warga negara yang baik taat pajak. Untuk apa uang pajak kita digunakan? Untuk membangun negara kita. Saya sendiri sudah melakukan kewajiban pajak dengan melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi lewat DJP online di www.pajak.go.id. Di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang yang membuat kita lebih baik di rumah saja, melapor pajak juga tidak perlu ke kantor pajak. Lapor pajak bisa di mana saja dan kapan saja melalui e-filing di www.pajak.go.id seperti ini. Melaporkan SPT tahunan kita secara teratur adalah bukti kecintaan kita ke negara kita, Indonesia. Apalagi di saat seperti ini, pajak yang kita bayarkan dibutuhkan sekali oleh negara dalam penanganan serta vaksinasi COVID-19. Nah, kontribusi kita sebagai wajib pajak adalah dengan melaporkan SPT tahunan tepat waktu sebelum 31 Maret untuk orang pribadi serta sebelum 30 April untuk badan usaha. Jangan tunggu nanti, ayo lapor SPT hari ini karena pajak kuat, Indonesia maju. Kategori lain untuk memenangkan door prize hari ini apa aja sih, Bayu? Kategorinya? Oh ya, tadi kan sudah sempat kita singgung. Inilah adalah 5 daftar wajib pajak yang kuis pada pagi hari ini. Nomor 1, PT Japensi Antarnisa, PT Berkah Industri Mesin Angkat, PT Dewa Ruci, PT Maju Lestari, dan Ya, kami ucapkan selamat kepada 5 PT yang telah memenangkan kuis. Nah, sesuai dengan dua kategori tambahan, yaitu yang pertama 5 kawan pajak yang melakukan konfirmasi kehadiran paling cepat dan juga 6 orang. langsung saja yuk kita bacakan kategori berikutnya. 5 kawan pajak yang melakukan konfirmasi kehadiran tercepat. Nah, ini dia PT Raja Wali Brilian, Lintas Niaga Jaya, Sahakon Sasimex, PT Rafa Jaya, dan yang terakhir adalah Ikon LNG Terminal. Selamat beruntung. Keren-keren banget nih. Semangat banget. Ya, betul sekali ya. Sudah melakukan konfirmasi kehadiran yang tercepat dari seluruh tamu undangan yang kita undang pada pagi hari ini. Nah, berikutnya kategori kawan pajak penanya terbaik. Apa ya kira-kira? Ini dia daftarnya. Jadi ada PT Depo Jangkar Pasifik, CV Bandung, Woro PT Fuku Delindo, dan di Hermawan. Sekali lagi kepada kawan pajak yang telah beruntung, kami mengucapkan selamat